Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, jaga kesehatan dan tetap semangat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sumber daya alam. Apa sih sumber daya alam itu? Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang bersumber dari alam, baik itu makhluk hidup ataupun benda mati yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Selain itu, terdapat pendapat lain mengenai sumber daya alam ini. Selain itu, terdapat pendapat lain mengenai definisi dari sumber daya alam ini, yaitu segala sesuatu ataupun bahan atau zat seperti mineral, tanah, hutan, dan air yang terdapat di alam yang dapat bermanfaat dan memberikan keuntungan ekonomis bagi manusia. Lalu, sumber daya alam ini dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu berdasarkan sifatnya, lalu sumbernya, kegunaannya, dan masih banyak lagi. Yang pertama itu ada sumber daya alam berdasarkan sumbernya. Sumber daya alam berdasarkan sumbernya ini ada dua, yakni sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Yang pertama ada sumber daya alam hayati atau biotik. Sumber daya alam hayati merupakan sumber daya alam yang berasal dari komponen biotik yang meliputi seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Contoh sumber daya alam hayati ini meliputi tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme lainnya. Sumber daya alam yang berasal dari hewan ini yang dapat berupa daging, susu, telur, kulit, dan masih banyak lainnya. Sedangkan sumber daya alam nabati ataupun tumbuhan ini menjadi rangkaian rantai makanan yang paling utama, karena setiap harinya kita sebagai makhluk hidup sangat memerlukan tumbuhan. Lalu yang kedua ada sumber daya alam non-hayati atau abiotik. Sumber daya alam non-hayati ini merupakan sumber daya alam yang bersumber dari abiotik atau benda mati, meliputi seluruh unsur yang tidak bernyawa. Contohnya ada air, tanah, sinar matahari, batuan, mineral, dan bahan pertambangan lainnya. Lalu berikutnya ada sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Sumber daya alam berdasarkan sifatnya ini ada dua, yakni sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui merupakan sumber daya alam yang dapat digunakan berkali-kali tanpa khawatir akan ketersediaannya, karena sumber daya alam ini tidak akan habis serta dapat diperbaharui oleh alam secara terus-menerus ataupun melalui bantuan oleh manusia. Contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui ini yaitu tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan ini merupakan produsen utama dalam rangkaian rantai makanan. Sebagian besar makhluk hidup selalu mengkonsumsi tumbuh-tumbuhan setiap harinya. Contohnya saja manusia memerlukan nasi untuk makan. Akan tetapi ketersediaannya di alam akan selalu ada, baik tumbuh secara alami maupun melalui budidaya atau bantuan manusia. Lalu yang kedua ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini merupakan sumber daya alam yang berasal dari alam namun dalam jumlah yang terbatas, sehingga apabila digunakan secara terus-menerus maka akan habis atau punah, karena waktu untuk memperbaharuinya itu
membutuhkan waktu yang relatif sangat lama, membutuhkan sekitar puluhan hingga ratusan tahun. Contoh yang dapat kita ambil diantaranya yaitu batu bara. Batu bara merupakan produk tambang yang terbentuk dari sisa tumbuhan yang menjadi fosil atau batuan. Produk pertambangan ini dapat digunakan oleh manusia sebagai bahan industri, bahan bakar industri. Lalu contoh yang lainnya juga adalah minyak bumi. Minyak bumi merupakan jasa genetik hewan yang tertimbun selama ribuan tahun pada lapisan bumi, dan untuk mendapatkannya pun membutuhkan proses yang relatif lama karena harus melalui proses pengaburan pada area yang ada kilang minyak mentahnya. Lalu setelah itu pun memerlukan proses lagi untuk menjadi minyak yang dapat digunakan seperti bensin, solar, minyak tanah, dan masih banyak lagi. Lalu berikutnya ada sumber daya alam berdasarkan pembentukannya. Sumber daya alam berdasarkan pembentukannya ini ada 3, yakni ada sumber daya alam materi, sumber daya alam energi, dan sumber daya alam ruang. Sumber daya alam energi merupakan benda mati yang dapat diperoleh secara langsung ataupun melalui proses terlebih dahulu yang bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia. Contoh yang dapat diperoleh secara langsung dari alam yakni ada air, udara, tanah untuk kehidupan kita. Lalu yang melalui proses atau pengolahan terlebih dahulu, contohnya minyak bumi. Untuk dapat digunakan oleh manusia, minyak bumi ini perlu melalui beberapa tahap proses terlebih dahulu. Lalu yang kedua ada sumber daya alam energi. Sumber daya alam energi merupakan sumber daya alam yang mampu menghasilkan energi sehingga dapat dimanfaatkan untuk menunjang kehidupan manusia. Contohnya yaitu ada gas bumi, air, udara, dan sinar matahari, serta yang lainnya. Sinar matahari di beberapa negara, contohnya di negara maju, telah digunakan untuk panel surya atau sebagai alternatif lain dari bahan bakar yang tidak dapat diperbaharui. Lalu yang ketiga ada sumber daya alam ruang. Sumber daya alam ruang merupakan sumber daya alam yang keberadaannya berdasarkan musim ataupun ruang. Contohnya pada musim kemarau, jumlah air cukup sedikit atau bahkan di beberapa tempat kesulitan air. Namun apabila pada musim penghujan, maka jumlahnya pun akan berlimpah. Lalu ada sumber daya alam berdasarkan daya pakainya. Sumber daya alam berdasarkan daya pakai ini ada 2, yakni sumber daya alam ekonomis dan sumber daya alam non-ekonomis. Sumber daya alam ekonomis ini merupakan sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomis atau nilai jual seperti logam mulia, nyatanya itu emas, perak, lalu minyak bumi, batu bara, dan lain sebagainya. Yang tergolong contoh tadi itu memiliki nilai jual yang relatif tinggi, dan untuk mendapatkannya pun harus memerlukan biaya. Lalu yang kedua ada sumber daya alam non-ekonomis. Sumber daya alam non-ekonomis ini merupakan sumber daya alam yang tidak memiliki nilai jual dan dapat diperoleh secara langsung dari alam tanpa melalui proses apapun. Contohnya yaitu ada udara, sinar matahari,
tanah, dan masih banyak lagi. Lalu yang terakhir ada sumber daya alam berdasarkan lokasinya. Sumber daya alam berdasarkan lokasinya ini ada dua, yaitu ada sumber daya alam akuatik dan sumber daya alam terestrial. Sumber daya alam akuatik ini merupakan sumber daya yang hanya ada di wilayah perairan. Contohnya yaitu ada ikan, rumput laut, udang, kepiting, dan yang lainnya. Kemudian ada sumber daya alam terestrial. Sumber daya alam terestrial ini merupakan sumber daya alam yang ada di wilayah daratan, dimana contohnya itu yaitu ada kekayaan hutan, aneka tambang, dan lain sebagainya. Oke, setelah kita mengetahui pengertian dari sumber daya alam dan klasifikasinya, dari situ kita tahu dan sangat perlu menjaga kelestariannya supaya sumber daya alam ini tidak habis dan punah. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai klasifikasi sumber daya alam. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.